Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Sambil mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian tentunya milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ketenangan, menurunkan rahmat kepada kita seluruhnya, dan juga menyebut nama-nama kita semuanya di sisi penduduk langit sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi, yaitu tidak dikumpulkan, tidaklah berkumpul suatu kaum di masjid Allah dari masjid-masjid Allah yang ada di dunia, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya, menyebut nama-nama antum-antum di sisi penduduk langit, dan sekaligus juga Allah menurunkan ketenangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita semuanya. Masih di surat yaitu Al-Balad, ya, masih di surat Al-Balad. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Balad, kita baca terlebih dulu ayatnya, nanti meneruskan yang kemarin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Balad, fala iqtahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakku raqobah au id'amun fi yawmin di mashobah yatiman da makrobah au miskinan da matrobah thumma kana minal ladhina amanu wa tawassaw bisabri wa tawassaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kaffaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Falam, mengapa tidak, iktahama, dia menempuh al-ngaqobah, jalan yang mendaki. Mengapa dia tidak menempuh jalan yang mendaki? Wama adrakama, wama apakah, wama dan apa, adraka kamu mengetahui, ma apa yang disebut dengan al-aqobah, yaitu jalan yang mendaki. Apa yang kau ketahui tentang aqobah itu atau jalan yang mendaki itu? Yaitu fakku raqobah, memerdekakan budak. Au id'amun fi yaumin dimashobah, atau id'amun, memberikan makan, yaumin, pada hari, di mashobah, terjadi kelaparan. Yatiman, atau memberikan makan, pertolongan kepada anak-anak yatim, dan makrobah, yang memiliki kekerabatan. Au miskinan, atau memberikan santunan kepada orang-orang miskin, dan makrobah, yang sangat melarat. Summa, kemudian kana ada minal ladina, dari orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, watawassaw, mereka saling berwasiat, bisobri, dengan kesabaran, watawassaw, dan mereka saling nasihat menasihati, wasiat mewasiati, bil marhamah, dengan kasih sayang.
Ulaika maka mereka itulah ashabul maimanah, itu golongan kanan. Walladzina kafaru maka adapun orang-orang kafir bi ayatina dengan ayat-ayat kami, hum mereka itu ashabul mas'amah, itu golongan kiri. Alaihim atas mereka orang-orang kafir itu narun, yaitu api neraka, muqsada yang tertutup rapat. Surat Al-Balad ayat 11 sampai 20. Kalau kita artikan jadi, maka seperti ini. Maka mengapa dia tidak menempuh jalan yang mendaki? Apa yang kau ketahui tentang jalan mendaki itu? Di antaranya adalah engkau memerdekakan budak, memberi makan pada hari terjadi musim paceklik, dan memberikan makan kepada anak-anak yatim yang memiliki kekerabatan. Atau kemudian engkau memberikan pertolongan makanan kepada orang-orang miskin yang sangat melarat. Kemudian ada pun orang-orang yang beriman, mereka saling berwasiat dengan kesabaran dan saling berwasiat dengan kasih sayang. Karena mereka itulah golongan kanan. Maka ada pun orang-orang kafir terhadap ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Untuk mereka kelak akan mendapatkan api neraka yang tertutup rapat. Surat Al-Balad ayat 11 sampai 20. Kemarin sampai, kalau tidak salah, sampai penjelasan yaitu Aqobah. Kemarin kan disinggung, Aqobah kalau diterjemah diartikan jalan mendaki. Di tafsir ada yang menerjemahkan yaitu gunung di neraka jahanam. Di antaranya adalah yaitu Atiyah dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa yang namanya Aqobah disebut dengan gunung yang ada di dalam neraka jahanam. Begitu juga menurut Ibnu Umar dari Atiyah, dia menafsirkan Aqobah adalah gunung di neraka jahanam. Kalau antum masuk di bab yaitu kitab dahsyatnya api neraka atau dahsyatnya neraka jahanam, nanti dengan masuk di bab itu ada judul bab, di antaranya judul babnya itu gunung, lembah, sumur neraka jahanam. Nah, di dalam bab itu disebutkan yaitu Aqobah. Aqobah di antaranya gunung yang ada di dalam neraka jahanam. Tiap kali kaki penduduk neraka kemudian menyentuh, menapaki gunung itu, maka kakinya kemudian hancur. Tiap kali kemudian tangannya menyentuh gunung itu, maka kemudian hancur. Dan itu kemudian mereka menempuh perjalanan seperti itu sampai 40 tahun. Gue manjat gunung etok, tapi gunung nang neraka. Disebutkan kalau di dalam kitab dahsyatnya neraka seperti itu. Seperti kemarin telah disinggung. Cuma ada yang menafsirkan Aqobah itu diantaranya gunung. Ada yang menafsirkan dengan yaitu tingkatan di dalam neraka jahanam. Ada yang menafsirkan yaitu jalan yang mendaki di neraka jahanam. Ada yang menafsirkan pula yaitu lembah-lembah di dalam neraka jahanam. Yang pasti kemudian Aqobah dalam penafsiran memiliki arti yang berbeda-beda. Maksud di dalam kalimat ini, maksudnya adalah agar kita selamat dari api neraka. Di antaranya adalah fakkur raqabah, memerdekakan budak. Maksudnya ini. Sehingga disebutkan di dalam hadis kemarin sudah disinggung, kata di dalam hadis Rasulullah, siapa saja seorang muslim yang memerdekakan budak, maka budaknya itu sebagai penebus dari api neraka. Nah, kemarin insya Allah sampai itu. Sampai hadis pertama yang menyebutkan itu. Dan sekarang qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, hadatsana telah menyebutkan kepada kami Haywah bin Syarih. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Baqiyah. Telah menyebutkan kepadaku Bahir bin Syaid dari Khalid bin Ma'dan, dari Kasir bin Murrah, dari Imran bin Nabasah. Sesungguhnya dia menyebutkan hadis kepada mereka. Anna Nabiya, sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bersabda Nabi,
Nabi bersabda sebagai penjelasan kalimat fakku raqabah. Kata Rasulullah, man bana masjidan, man siapa saja bana yang membangun masjidan, masjid, liyadhkurallaha fihi, untuk mengingat dan berzikir kepada Allah di dalamnya, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala membangunkan untuknya yaitu rumah di dalam surga. Dalam hadis ini, siapa saja yang mendirikan masjid di dunia dengan tujuan masjid itu nanti dipergunakan untuk beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membangunkan rumahnya di dalam surga. Kalau dalam hadis yang lain, sekalipun masjidnya itu selebar sarang burung, artinya uang Anda atau donatur Anda atau segala harta benda Anda yang dipergunakan untuk semuanya itu termasuk kategori itu. Buh kue berkaitan dengan masjid atau yang berkaitan dengan masjid, semuanya termasuk kategori Allah membangunkan yaitu rumahnya di dalam surga. Makanya kemudian ada seorang ulama salafus saleh menyebutkan seperti ini. Dia di dalam perkataannya beliau menyebutkan perkataan seperti ini. Wa ana uridu baitan fil jannah katsira. Aku menghendaki memiliki rumah yang banyak kelak di surga. Sehingga kemudian aku pergunakan harta bendaku untuk membangun rumah-rumah Allah di dunia. Udah masalah anak sing ngomong seperti itu, aku kepengin di rumah sing akeh nang surga, sehingga kemudian aku membangun rumah-rumahnya Allah di dunia. Dan kita tahu sing jenengane rumah Allah maksudnya adalah masjid. Makanya harta benda yang antum-antum panjenengan berikan di masjid untuk kemudian kemakmuran masjid, pada dasarnya Allah membangunkan rumah di dalam surga. Dan berikutnya yang berkaitan dengan masalah bab ini, waman ataqa nafsan muslimah, barang siapa yang memerdekakan satu jiwa seorang budak muslim, siapa saja yang memerdekakan budak satu seorang muslim, kanat maka budak itu tebusannya min jahanam, dari neraka jahanam. Maksudnya adalah, makanya di situ yang disinggung Aqabah diartikan yaitu gunung yang berada di dalam neraka. Aqabah diartikan adalah jalan yang terjal mendaki di neraka jahanam. Antum kemudian memerdekakan budak, maka budak Anda yang panjenengan kemudian selamatkan itu sebagai tebusan dari semuanya itu. Maksudnya seperti itu. Mulanya diomong yaitu wama adrakamal naqabah. Apa yang kau ketahui tentang naqabah? Kemudian berikutnya waman syaba, barang siapa yang beruban. Nah, ini barang siapa yang beruban. Saibata satu helai fi islami, di dalam Islam, kanat lahu, maka uban yang satu helai itu cahaya yaumal kiamah, pada hari kiamat. Mulanya haram hukumnya mencabut uban. Makanya haram pula kemudian kita mencat rambut dengan warna hitam. Tapi selain hitam boleh biru, merah, ungu, kuning, putih. Tapi orang dulu snack dari kemudian dicat ungu misalnya. Udih. Tapi selain hitam pokoknya udih. Kalau hitam tidak boleh. Karena ada hadis yang menyebutkan bahwa siapa saja yang tumbuh ubannya satu helai, maka itu menjadi cahaya di dalam yaumul kiamah. Maksud cahaya di sini maksudnya seperti ini. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya tatkala beliau menyebutkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah telaga Kausar. Karena kita tahu begitu terjadi di padang mahsyar, kaum muslimin umat manusia semuanya berdiri di situ dengan jarak matahari didekatkan jarak satu tombak. Setelah mereka berdiri umat manusia seluruhnya sampai 50.000 tahun, Rasulullah kemudian mencari umatnya. Rasulullah melihat umatnya. Kenapa tujuannya kemudian mencari umatnya? Diajak untuk menuju telaga Kausar. Cara Rasulullah kemudian mengenalinya ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah,
Bagaimana Anda mengenali kemudian umatmu, sementara engkau tidak pernah mengetahui umatmu, tidak pernah bertemu dengan umatmu itu, dan umatmu juga belum pernah mengetahui dirimu. Rasulullah kan ditakau nih, sampean mau ngerti di umatnya sampean ke bawah Nabi. Wong sampean belum pernah ketemu, umatnya sampean belum pernah ketemu sampean. Kata Nabi, a'arifu, aku mengenalinya dengan cahaya-cahaya di wajahnya. Di antaranya yang menjadikan cahaya adalah uban. Ngesuk nek kemudian derek aki uban ne, jadi cahaya ngesuk. Begitu nang padang masyar, Nabi ngerti, oh kayak umatku. Itu maksudnya seperti itu. Sehingga sampean, oh kemenangan, oh kayak umatku. Beda kalau satu saat kemudian tidak ada cahayanya, maka kemudian Nabi bingung, oh itu umatku kayak. Oh biar nanti dicetir baik. Cahaya gitu. Itu tujuannya gitu maksudnya. Mulane kalau dalam hadis yang lain, uban yang ada di kepala itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga uban nang kepala kini merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut hukum fikih ulih dicat dengan warna merah, dengan warna selain warna hitam. Ulih. Oh sampai mau ngecat abang ulih. Cat kalau kemudian dengan warna yang lain boleh. Kalau di wilayah Timur Tengah mereka kebanyakan mengecatnya itu dengan daun inai, sehingga warnanya merah kekuning-kuningan. Tapi wong kanan wong bubur, wong putih mandek buas. Nek derek dicat kayak gue mireng ya terus ya. Nah gitu deh, bisa gitu. Ya itu diantaranya itu. Nah kalau menurut hadis yang lain, di antara Rasulullah mengenalinya satu melalui ubat, yang kedua dengan anggota wudhu. Nanti anggota wudhu yang biasa kita wudhukan tatkala hendak sholat, ini juga menjadi cahaya. Dan itu model Rasulullah cara mengenal kita semuanya. Di antaranya kaki, tangan, wajah, dan seluruh anggota wudhu nanti bercahaya kelak pada hari kiamat. Sehingga Nabi ngiri sampean-sampean melalui cahaya itu. Bagaimana kalau suatu saat umat Nabi waktu sholat coba? Sholatnya tapi belum nang belanteng. Wah, ki umatku aku duwe petang teman ya. Namun dibilang mindalik. Karena permasalahan itu, nanti kalau ketemu oleh Nabi diajakin. Begitu ketemu oleh Nabi diajakin menuju telaga Kausar, disuruh minum. Bahkan dalam hadis itu man syariba, siapa saja yang minum di telaga Kausar maka tidak pernah akan merasa haus lama-lamanya. Tapi anak umatnya Nabi sebelum kemudian mendekat, wis kemenangan ke umatnya Nabi, oh ya ki umatku. Tapi diusir ng malaikat. Di antaranya adalah umatnya Nabi yang banyak berbuat sesuatu yang baru dalam agama atau perbuatan bid'ah. Wong sing udah bid'ah, wis ketemu ng Nabi, oke umatku ki cahayane akeh. Tapi begitu nyedek mengkausar, diusir ng malaikat. Lantas kemudian Rasulullah berkata, innahu ummati ya malaikat, itu umatku ya Allah, katanya. Kata Allah melalui malaikat dijawab, kamu tidak tahu apa yang mereka berbuat setelah engkau meninggal. Di antaranya mereka adalah membuat sesuatu yang baru dalam agama setelah Nabi. Di antaranya membuat terusir dari telaga Kausar. Naudzubillahi min dzalik. Mulane bahayanya perbuatan bid'ah ya kayak gitu. Di antaranya besok akan terusir dari telaga Kausar. Di antaranya seperti itu. Yang lebih berbahaya lagi, perbuatan bid'ah itu segala perbuatan yang pelakunya itu mengetahui seakan-akan itu adalah baik, sehingga susah untuk bertobat, sehingga susah banget sing jenengane wong berbuat bid'ah ke tobat, karena dheweke nganggep bid'ah itu adalah baik. Beda kalau satu saat kemudian dia melakukan perbuatan maksiat atau pelaku maksiat. Neng wong lakoni maksiat tahu maksiat itu adalah sesuatu yang jelek sehingga memungkinkan dia mudah bertobat. Tapi neng perbuatan bid'ah ya wis. Soalnya pelakunya kemudian nganggep PKA apik dan ibadah. Wis sing angele nang kono. Itu hadis yang kedua.